Baik, sudah berapa orang nih? 9 ya. Kita mulai saja ya. Sudah lumayan tuh banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis Baktata. Mudah-mudahan dengan wasilah majelis ilmu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit barangkali di antara kita atau keluarga kita, mudah-mudahan Allah segera anugerahkan kesembuhan dan kesehatan seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita ke dalam barisan orang-orang yang setia, istiqamah, konsisten berjalan di atas jalan yang telah digarisinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini Bunda Kianya lagi sibuk. Ini kita sedang di di Jakarta, di rumah orang tua saya. Lagi ada acara lamaran gitu. Jadi bundanya agak-agak diminta, ya namanya perempuan kadang masak, kadang nyuci piring, kadang apa. saya mah boleh. Jadi bundanya nggak bisa hadir ya. Nanti yang hadir bisa diwakilkan oleh siapa saja di baris-baris yang harusnya dibaca. Baik, hari ini pertemuan ke-22, fokus kita ibu-ibu semua masih pada tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari dengan 7 perubahan dhamir. Ya, masih di situ tuh. Ya, harusnya sih kelas ini nih bukunya dirubah nih, harusnya ini ya 5 pertemuan aja lah gitu ya. Karena kelas ini cepat ini. Ya. Yang sudah tidak ada masalah, mudah-mudahan semakin baik di fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Yang barangkali masih berproses, mudah-mudahan justru semakin baik karena sering ketemu dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari' dengan perubahan-perubahan 7 dhamir ini. Baik, pertemuan 22 seperti biasa, saya baris pertama, nanti baris 2 dan seterusnya saya serahkan kepada ibu-ibu ya. Kita mulai majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baris pertama. Wa idh yarfa'u, wa dan idh ketika. Saya ingatkan kembali, kita atau di dalam Al-Qur'an ada idh dan ada idza. Ya. Idh berarti artinya ketika. Idh artinya ketika, sedangkan idza apabila. Ya. Idh ketika, idza apabila. Nah, ini nih idh ketika. Wa idh yarfa'u dan ketika, ya. Yarfa'u mengangkat. Nah, kalau ada redaksi idh di dalam Al-Qur'an, itu berarti ada peristiwa yang pernah terjadi. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan, tapi ini untuk mengingatkan kita kembali. Kalau ada kata-kata idh dalam Al-Qur'an berarti ada peristiwa yang pernah terjadi. Tapi kalau idza itu belum tentu. Bahkan dia seringkali menjelaskan apa yang akan terjadi. Ya.
Kalau idza, contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, itu apabila tuh, yaitu Fatu Mekah. Fatu Mekahnya belum terjadi, kabarnya udah sampai duluan. Apabila terjadi kemenangan dan pertolongan Allah dan Fatu Mekah. Tapi kalau itu pasti sudah berlalu. Baik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, dan ketika yarfa'u mengangkat Ibrahim mengangkat al-qawa'ida. Qawa'ida jamak dari qa'idatun. Qaidah itu udah diserap oleh bahasa kita tuh. Kaidah. Ya, oleh bahasa kita diserap jadi kaidah atau kaidah. Aslinya qaidatun. Jamaknya ini nih. Al-qawaid. Ya. Jamaknya al-qawaid. Kaidah-kaidah atau pondasi-pondasi. Dan ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi minal bait, dari rumah yang dimaksud adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Ka'bah. Wa Ismail, dan Ismail. Rabbana, Tuhan kami, taqabbal, terimalah. Ya, ini sering juga kita sebut dalam bahasa kita, mudah-mudahan doa kita dikabul. Dikabul, ya, diterima. Ini juga sama nih, taqabbal, akarnya sama maksud saya. Taqabbal, terimalah. Baik, saya sampai situ. Selanjutnya baris kedua. Saya Ustadz Mangga. Umi Iza. Iya, Umi Iza. Mangga, Umi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Minna terdiri dari dua kata. Min dari. Oh, Umi Iza sinyalnya ya. Oh, terputus ya. Putus. Umi Iza, sepertinya di saya putus-putus tuh. Iya. Oh, sama ya. Ya. Ini jaringannya putus. Oh ya. Ya, keluar ya. Oh, Baik. Baris kedua nanti ya kita berikan ke Umi Iza lagi deh, barangkali nanti beliau masuk lagi ya. Langsung saja kita lewat baris kedua, langsung ke baris ketiga. Mangga, Bu Dewi ya. Izin Ustaz. Izin, Bu Dewi izin. Siapa yang siap baris ketiga? Maka Ibu, ada yang mencoba baris ketiga? Coba kalau salah dibetulin, kalau lupa diingatkan. Tinggal baca aja tuh. Ustaz. Ya. Bu Lena, Ustaz. Oh, Bu Lena. Mangga, Bu Lena, silahkan. Izin off video ya Ustaz. Mangga. Minna, min dari, naknya kami, dari kami. Bu Lena, punten. Ya. Baris ketiga aja ya. Oh, baris ketiga. Iya. Baris keduanya nanti barangkali Bu siapa tadi itu Umi Iza bisa masuk lagi, nanti kita serahkan ke Umi Iza. Ya, nggak apa-apa ya, Bu Lena. Ya, Mangga. Laka, la sungguh, kaknya engkau. Iya. Wa min, wa dan min dari. Betul. Dzurriyyatina, keturunan kami. Betul. Ummatan, umat bukan Ustaz. Betul, umat, betul ya. Muslimah. Boleh juga, maaf saya potong. Umat muslimah, atau boleh juga umat yang berserah diri. Karena muslimah atau muslim atau Islam artinya berserah diri. Ya, boleh umat yang berserah diri atau umat Islam, boleh juga. Bukan
Itu ya Ustaz ya, bukan perempuan gitu ya Ustaz. Ini kenapa perempuan muslimah? Karena ummah sebelumnya Ibu. Kelihatan Iya, ya? Iya. Nah, betul sih perempuan, cuma karena umat sebelumnya. Ya. Oke. Ka, Nah, enggak. itu engkau, Betul. Ina, wa dan Arina, perhatikanlah kami, Perlihatkanlah. perlihatkanlah, iya Ustaz, maaf nggak kebaca ini. Siap. Perlihatkanlah kami, Mhm. mana, apa yang kami, bukan Ustaz. Manasikana. Kira-kira apa tuh? Manasikana. Manasik plus na. Oh, manasikana, cara ibadah kami. Bagus. Ya, Waktu dan ampunilah betul. na atas kami. Iya. Ahsanti. Ibu Lena. Syukron Bu Lena. Tadi iya, ada beberapa kata yang perlu saya ulang barangkali ya. Wa arina itu tiga kata tuh. Wa arina, wa dan ari. Ari ini diambil dari kata-kata aro yuri, memperlihatkan. Nah, ari di sini fil amr nih. Ari, perlihatkanlah na kami. Wa arina dan ari, perlihatkanlah na kami dan perlihatkanlah kepada kami. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk diperlihatkan? Manasikana, manasik kami. Manasik itu jamak dari mansakun. Mansakun satu. Kalau jamaknya ini dia, manasik. Jadi manasik itu secara bahasa artinya ibadah. Jadi kalau kita sering dengar pelatihan manasik haji. Pelatihan manasik haji sama dengan pelatihan ibadah haji. Sudah? Nah, seringkali orang Indonesia meringkas harusnya latihan manasik haji jadinya manasik doang atau manasik haji doang. Padahal manasik haji itu artinya ibadah haji, bukan latihan. Gitu ya. Jadi manasikana, ibadah kami. Sudah? Wa tuba alaina, wa-nya dan tub tadi sudah betul, ampunilah. Atau boleh juga terimalah taubat. Ya, tub dari kata-kata taba ya tubu. Terimalah taubat alaina atas kami, ya. Terimalah taubat sama dengan ampunilah. Ya. Syukron Ibu Lena, hebat, ahsanti. Baik, setelah Bu Lena tadi baris ketiga, sekarang baris keempat. Silahkan. Bu Santi izin nyimak Ustaz. Oke, Bu Santi izin nyimak. Siapa yang siap baris keempat? Saya Ustaz. Mangga Ibu Sukarti, tafadhali. Innaka, dua kata inna dan ka. Inna sesungguhnya ka engkau. Anta engkau. Ya. At-tawwabu, maha menerima taubat. Betul. Ar-Rahim, maha penyayang. Rabbana, dua kata Rob dan na. Rob Tuhan, na kami. Iya. Wab'ath, dua kata wa dan ib'ath. Ya Ustaz. Iya betul. Wa dan ib'ath, utuslah. Betul. Fihim, di dalam atau di antara ya Ustaz? Mereka. Boleh di dalam, boleh pada. Kan Pada. fi itu boleh pada, boleh di dalam. Jadi fihim di dalam mereka atau pada mereka. Mangga. Rasulan utusan. Betul. Minhum, min dari hum mereka. Masya Allah. Ahsanti Ibu Sukarti. Hebat Bu Sukarti. Baris kelima, silahkan. Saya ya. Silakan. Bu Upit. Dia membacakan, ini berarti dia Iya betul. membacakan yatlu mereka. Yatlu ini coba Bu Upit ambil ininya deh, akar katanya coba. Kira-kira apa saja yatlu? Salah. Yang lain dilihat. Ya, tala. Tala itu ta, lam, dan huruf illat. Di sini waw. Jadi waw di sini bagian dari kata itu. Kata tala ya. Salah Ustaz.
Ustadz nge-lag. Oh ya, sudah ada Ustadz. Afwan, baru bisa lagi Ustadz. Tadi sempat error. Oh iya, Umi Iza. Astagfirullah. Ya, nggak apa-apa. Nanti Umi Iza baca di baris kedua lagi ya nanti ya. Baik, baik. Baik. Saya lanjutkan tadi sampai mana? Yatlu tadi ya, Bu Upit. Yatlu akarnya adalah ta, lam, dan waw. Tilawah. Coba Ibu di apa namanya? Dibayang-bayang tilawah. Tilawah itu ta, lam, waw. Tilawah. Jadi waw ini nih di kata yatlu waw ini punya kata yatlu kayak domir hum ya. Ya di awalnya waw iya. Makanya alifnya itu Kata dasarnya tala bukan pakai ilat alif ya? pakai ini alif bengkok ya, alif maksurah. Ya. Jadi wow, kenapa ini? Nanti kita akan belajar ada namanya huruf il itu apa saja, alif waw ya. Alif waw ya. Alif waw ya ini secara natural dia akan berubah semau di. Jadi di fi'il madhi alif, fi'il mudhari'nya bisa waw. Contohnya ini, tala, fi'il mudhari'nya itu yatlu. Pakai waw, saya tuliskan. Saya tuliskan. Ini misalnya tala. Nih, tala fi'il mudhari'nya adalah yatlu. Tuh. Jadi dari alif maksurah tuh berubah menjadi dhammah, menjadi waw. Tuh. Ya, di fi'il mudhari' menjadi waw. Nah, masdarnya ini informasi saja dulu ya, nanti kita akan dalami pelajaran ini. Tuh. Tilawah, waw lagi. Pas masdar, waw lagi. Nah, itu. Jadi, tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilawah. Ujungnya tuh lihat. Huruf akarnya ya, ta, lam, alif. Alif maksurah ya. Kemudian sama juga ta, lam, waw. Tuh, dari alif maksurah berubah menjadi waw. Kok bisa berubah? Tadi yang saya bilang huruf ilat itu alif, waw, ya itu berubah-ubah terserah dia. Terserah Arab gitu. Dan nggak bisa kita pahami secara apa ya pasti gitu ya. Harus dihafal. Makanya fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar itu harus dihafal, nggak bisa dikira-kira. Contoh sederhana lagi misalnya fa'ala yaf'alu atau fataha yaftahu. Kata yang lain kataba yaktubu. Artinya kan fataha yaftahu. Kenapa kataba jadi yaktubu? Kenapa nggak kayak fataha jadinya apa namanya yaktabu misalnya? Ya begitu dari sananya. Kayak kumaha saja, kumaha kenapa nggak kumehe? Terserah orang Sunda maunya begitu. Ya. Baik. Oke, dilanjut Ibu Upit. Yatlu, dia membacakan alaihim kepada mereka. Betul. Ayatika, ayat-ayatmu, ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan yu'allimu, dia mengetahui. Allama yu'allimu. Kalau mengetahui mengajarkan. Bagus. Kalau mengetahui, maaf saya potong. Kalau mengetahui alima ya'lamu. Enggak. Yu'allimu berarti dia mengajarkan kepada mereka. Hebat. Mengajarkan mereka. Iya. Alkitab, Betul. wa hikmah. Hikmah apa ya? Pelajaran, bukan. Hikmah Ya. pelajaran. Hikmah itu apa? Hikmah secara bahasa, ibu-ibu semua. Hikmah itu asrarul asya. Asrarul asya.
rahasia di balik sesuatu. Jadi kalau disebut hikmah di dalam Al-Quran, berarti artinya secara bahasa asrarul asya, rahasia di balik sesuatu. Contoh, hikmah puasa. Hikmah puasa itu sama dengan rahasia di balik puasa. Nah, gitu ya. Misalnya dia menyehatkan. Misalnya dia ibadah yang paling agung. Misalnya dia mengikis rasa sombong. Misalnya dan seterusnya. Jadi rahasia di balik puasa. Hikmah sholat berarti rahasia di balik sholat. Sudah? Nah, karena dia rahasia di balik sesuatu, ya, maka dia berkaitan juga dengan ilmu pengetahuan. Makanya orang sering bilang itu ahli hikmah tuh. Itu ahli hikmah. Jadi dia tahu karena dekat dengan Allah ada beberapa hal yang dia cermat melihat sesuatu. Jangan begini. Karena kemungkinan kalau begini akan begitu. Nah, itu tuh. Hikmah. Di balik itu akan terjadi sesuatu kalau kita ngambil misalnya keputusan ini. Nah, oke, itu ahli hikmah. Nah, tetapi ibu-ibu sekalian, kalau kita temukan di dalam Al-Quran, kata hikmah jatuh setelah kitab. Kata hikmah jatuh setelah kata Alkitab, maka kebanyakan ulama kita menafsirkan hikmah ini sama dengan sunnah. Sekali lagi, kata al-hikmah jika jatuh atau terletak setelah kata Alkitab di dalam Al-Quran, maka al-hikmah ini kebanyakan ulama kita menafsirkannya sunnah. Jadi Al-Quran dan sunnah. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, maka kembali ke makna asal bahasa. Apa tuh? Rahasia di balik sesuatu. Baik, syukran Ibu Upit. Ahsan. Baris. Ya. Gimana? Maaf. Itu Al-Quran. Ya, Alkitab di situ Al-Quran. Ya. Ya, Alkitab di situ maksudnya Al-Quran, berarti hikmahnya sunnah. Baris ke-6, siapa tuh? Bunda. Oh, Bunda Kia. Siapa yang siap? Bu Upit deh sekalian. Wa yuzakkihim, dan dia membersihkan him mereka. Betul. Innaka, sesungguhnya engkau. Ya. Engkau lagi, Ustaz. Betul ya. Itu apa namanya? Tanbih. Oh. Pengulangan untuk apa sih namanya? Penguatan, penegasan. Peringatan. Ya. Al-Aziz, maha tegas atau disegani. Iya. Maha adil atau bijaksana. Iya, betul. Waman, dan siapa. Dan barang siapa. Betul. Yarghabu. Rogoba apa tuh? Rogoba yarghabu membenci. Dan barang siapa membenci an tuh dari Ustaz apa tentang? Dari millah apa? Millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Kita sering doa pagi sore. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa ala millati Ibrahim aja. Hanifah. Millah itu artinya ajaran. Nah, ibu-ibu sekalian, syukron Ibu Upit, ahsanti. Baris 5 dan 6 sudah dibaca oleh Ibu Upit. Ibu-ibu sekalian, lihat baris ke-6 di bagian akhir, di ujung tuh. Ada yarghabu. Kelihatan ya, yang tadi dibaca oleh Bu Upit. Yarghabu an. Bu, dalam bahasa Arab itu ada yarghabu an dan yarghabu fi. Saya tulis yarghabu sama dengan tulisan itu ya di atas tuh di buku kita. Yarghabu an dan yarghabu fi. Satu lagi yarghabu fi. Nah, ini Bu, yarghabu an dan yarghabu fi. Lihat,
Yarghabu an itu artinya membenci. Ada di layar masing-masing ya, kelihatan ya? Ya, Ustaz. Baik. Yarghabu an artinya membenci. Tadi di dalam Quran yang barusan kita baca, wa may yarghabu an, pakaiannya antu, millati Ibrahim. Berarti siapa yang membenci millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Jadi lebih tepatnya kita kasih garis atau kita kasih kotak atau kasih tanda tuh, yarghabu an disatukan artinya membenci. Jadi nggak usah pakai darinya lagi. Sudah. Tetapi nih di layar kita, yarghabu fi artinya kebalikannya. Oh, Mencintai atau menyukai. Jadi Bu Upit jangan salah berkata kepada suami itu. Jangan pakai yarghabu an. Pakainya yarghabu fi. Ana arghabu fik gitu. Ana arghabu fik. Jangan ana arghabu anka. Kalau ngomong gitu berarti benci. Tapi kalau ana arghabu fika berarti aku suka kamu gitu. Ya, fi dan an itu mempengaruhi itu. Ya, mungkin di tempat lain terutama di hadis ya. Yarghabu fi itu berarti artinya suka. Tapi kalau yarghabu an itu kebalikannya, benci. Ya, Bu Yaya juga jangan salah nyebut tuh. Mudah-mudahan sih pasangannya ngerti. Oke. Gitu. Fi atau an gitu. Tapi kalau pasangannya nggak ngerti ya nggak masalah. Mau pakai fi, mau pakai an. Baik. Nah, baris ke-7 kita lanjutkan. Siapa ya? Silakan siapa? Saya Ustadz. Oh, mangga. Ibu Sukarti silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim illa Betul. kecuali man barang siapa Betul. safiha apa ya? Safiha. Membodohi. Ya, boleh membodohi. Ya, betul. Safiha. Di ayat-ayat pertama tuh sufaha, orang-orang bodoh. Nah, ini fiilnya nih, fiil madinya. Safiha, membenci membodohi, betul. Nafsahu dirinya, Betul? walaqad dan sungguh Betul. istofainahu memilih kami hunya. Gimana? Iya. Kalau fiil Kami madi memilihnya. cakep, itu dia. Istofainahu, kami memilihnya. Makanya maaf saya potong, Nabi Muhammad itu salah satu nama panggilannya adalah Mustafa. Artinya apa tuh? Pilihan. Jadi yang namanya Pak Mustafa sering diplesetin Mustope gitu. Itu pilihan tuh. Pilihan, terpilih itu. Diambil dari kata yang sama, istofa. Oke, lanjut. Fi di dalam ad-dunya dunia. Iya, kalau digabung bagaimana tuh Bu? Walaqad istofainahu fid dunya. Kira-kira gimana? Dan sungguh kami memilihnya di dalam dunia. Masya Allah. Dianya siapa tuh? Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ahsanti. Syukran Bu Sukarti. Afwan, Ustaz. Baik, baris ke-8. Saya Lanjut. Ustaz. Mangga, Ibu Mirham. Pakai nama asli bingung ya. Iya. Wa innahu dan sesungguhnya di dalam Sesungguhnya dia, ada hunya. ya sesungguhnya dia Betul. di dalam al-khirati akhirat Iya. laminaf solihin. Dia termasuk orang-orang yang solih. Betul. Nah, maaf saya potong, la-nya itu artinya sungguh ya. Sungguh, minnya dari atau termasuk sama aja. Lanjut. Iz qala lahu iz ketika bukan Ustaz. Betul. Qala berkata lahu kepadanya rabbuhu Tuhannya Iya. aslim berserah diri. Iya, aslim, berserah dirilah. Atau boleh juga masuk Islam lah. Tadi yang saya bilang tuh,
Islam, agama kita tuh, itu artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berserah diri. Ya, di sini aslim, berserah dirilah, atau tadi itu masuk Islam lah, karena orang yang masuk Islam berarti dia telah berserah diri, seluruh diri dan kehidupannya diserahkan kepada Allah dan ajaran Allah yaitu Islam. Oke, syukron Ibu Umi Irham. Umi Irham kalau digabung bagaimana tuh Umi Irham? Idz qala lahu rabbuhu aslim. Gimana tuh jadinya? Ketika Tuhannya Sudah off, Ustaz. oh sudah hilang. Oke, ini ibu-ibu coba lihat. Ketika kita artikan Tuhannya dulu nih. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, gitu ya. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah atau masuk Islam lah. Syukron. Baris 9. Apaan tadi lagi dipanggil? Oh, siap. Nggak apa-apa, Ibu. Ya, mohon maaf. Siap. Syukron, Ibu. Ahsanti, Umi Irham. Ya. Kepada siapa, Ustaz? Kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim ya? Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu agamanya Islam. Ya, bukan agama yang lain tuh. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Ini salah satu dalilnya nih. Disuruh masuk Islam, disuruh berserah diri. Baik, baris ke-9. Itu Ummu Saka izin, Ustaz. Ummu Saka izin. Yang siap silahkan. Yang sukarela membaca, melatih diri. Salah diingatkan, lupa diingatkan, salah dibenerin. Miza mau sekalian dengan nomor 2? Boleh. Boleh. Ya, Iya. Yang nomor 2 dulu ya Ustadz ya. boleh. Nomor 2 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minna terdiri dari 2 kata. Min dari nak kami. Innaka terdiri dari 2 kata. Inna sungguh, ka engkau. Anta di sini juga artinya engkau. As-sami'u maha mendengar. Al-alimu maha mengetahui. Robbana terdiri dari 2 kata. Roba Tuhan, na kami. Waj'alna terdiri dari 3 kata. Wa dan aj'al jadikan. Ij'al artinya jadikan. Na artinya kami. Dan jadikan kami. Muslimaini 2 orang. 2 orang muslim atau 2 orang yang berserah diri, Ustadz. Masya Allah, ahsanti. Muslimaini 2 orang tuh ya. Iya. Jadi Ada maininya. iya betul, ada iya dan nun di akhirnya. Betul. Iya. Hebat Satu lagi ya, Ustaz. Umi Iza. Iya, hebat. Satu lagi 9. Ya. Makasih Ustadz. Kola dia berkata, aslam tuh-nya itu artinya aku ya Ustadz ya. Bagus, Ana. itu fil madhi. Betul, Ana, fil iya. madhi. Aku Islam berarti berserah diri. Cakep. Aku berserah diri. Li Robbi, li artinya kepada, Robbi artinya Tuhan. Alamin, semesta alam. Iya. Ya. Wawaso terdiri dari 2 kata. Wa artinya dan, waso artinya berpesan. Iya. Ya. Biha. Bi terdiri dari 2 kata. Bi artinya dengan, ha artinya nya. Betul. Biha dengannya. Ibrahim, bani anak-anak atau keturunan ya Ustadz ya. Betul, Hi-nya hebat. Jadi kalau banihi artinya apa tuh? keturunannya. Iya, kalau digabung bagaimana Umi Iza? Wa wassa biha Ibrahimu bani. Dan Ibrahim berkata Berpesan. kepada keturunannya. Betul nggak? Iya, betul. Iya.
Dan Ibrahim berpesan ya, bukan berkata, Iya, berpesan. oh iya. Berpesan Dan Ibrahim dengannya berpesan kepada anak-anaknya. anak-anaknya. Iya, atau keturunannya juga boleh. Hebat, ahsanti Umi Izza. Syukran. Alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Baris ke-10, silahkan. Ya Ustaz. Wa Enggak, boleh nak ya. Wa dan Yakub. Nabi Yakub bukan Ustaz. Betul, iya. Ya baninya keturunan, Iyanya, ya, keturunanku. ya di ujung maksud saya. Ya di awal. Ya, apa tuh? Wahai. Wahai, betul. Jadi itu 2 kata ya. Atau bisa bahkan 3 kata ini. Ya, wahai. Bani, anakku. Terus iya di akhir tuh aku. Wahai keturunanku atau wahai anak-anakku. Oke, lanjut. Inna sesungguhnya Allah Bagus. lakum la bagi kum kalian ad-din agama fala tamutunna kalian Iya. mati. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati. Syukran Ibu Lena, ahsanti. Silahkan ya, baris ke-11, silahkan. Bu Rahma izin Ustaz. Bu Rahma 11 ya. Siapa yang berkenan baca baris ke-11? Siapa? Boleh siapa aja. Bu Yayat, di unmute dulu. Baris 11 ada? Saya Pak Ustadz. Oh iya, siapa tuh Bu Santi, Bu Yayat? Bu Yayat. Bu Yayat, ya. Ya. Bu Yayat biasanya sama Bu siapa? Bu Irma. Bu Irma? Iya, sekarang sendiri dulu. Iya. Mangga. Iya Pak Ustadz. Ila kecuali wa antum dan kalian Betul. muslim, orang-orang yang berserah diri. Bagus. Apakah kuntum kalian syuhada menjadi syuhada ketika ya Pak Syuhada, apa tuh syuhada? menjadi para syuhada. Iya, para syuhada itu apa? Syuhada itu secara bahasa artinya para saksi. Para saksi. Ya, syahid, orang yang syahid atau para syuhada, dia menjadi saksi itu peperangan tertentu gitu ya. Maka dia disebut dengan syuhada. Jadi dia hadir di situ. Coba dilanjutkan. Syuhada menjadi saksi ketika hadoro tiba atau menghampiri Yakub kepada Yakub maut. Oh, langsung. Al-maut, iya betul. Ketika dia berkata. Betul, maaf saya potong Ibu Yayat, sudah bagus tuh. Coba kalau digabung, yang lain lihat ya, 11 dan 12 dari kata-kata id, 11 di ujung tuh. Id hadara Ya'qub al-maut. Kira-kira bagaimana itu terjemahannya? Dari id, dari ketika. Ketika tiba menghampiri Yakub kematian. Bagus. Bukan. Ketika kematian. Iya betul. Ketika kematian menghampiri Yakub. Jadi yang menghampiri al-maut tuh di ujung. Yang menghampiri Yakub. Jadi kematian yang menghampiri. Bukan ketika Yakub menghampiri kematian. Bukan begitu. Karena yang mendatangi adalah kematian. Patokannya Ibu, patokannya dalam bahasa Arab, walaupun nanti kita akan belajar, tapi nanti ya,
lebih detail lagi, dalam bahasa Arab itu subjek jatuh setelah kata kerja. Subjek itu setelah kata kerja. Dan subjek itu selalu rofa. Rofa itu dhammah. Nah, lihat. Nih, saya kasih tunjuk di layar kita. Idh hadara Ya'qubal mautu. Dhammah tuh. Al-mautu dhammah kan berarti subjeknya nih. Mana kata kerjanya? Kata kerjanya hadara, menghampiri. Jadi ketika kematian menghampiri Yakub. Iya, cara nerjemahnya gitu ya. Hebat Bu Yayat. Dilanjut Bu Yayat. Ketika Betul. Qala Ya. berkata libanihi kepada anak-anaknya, ma apa yang ta'buduna kalian sembah min dari Betul. ba'di setelah min setelah Dari setelahku. Ya. qala qalu na'budu mereka berkata na'budu kami menyembah. Masya Allah. Bu Yayat hebat. Ahsanti. Syukran. Hebat Bu Yayat. Mangga baris ke-13. Siapa 13? Herlin ada Bu Herlin? Bu Herlin? Nah, Ustaz. Herlin sepertinya ada tuh. Biasanya ayah STBA Bu Herlin. Silakan Bu Herlin baris ke berapa? 13. Ya. 13. Ilahaka Tuhannya dia laki-laki menunjuk ke yang sebelumnya itu Yakub Ustaz. Ilahaka. K-nya tuh siapa tuh? Maksud saya K-nya artinya apa? K? Dia laki-laki Ustaz. Kamu ya? Kamu ya Ustaz. Kamu ya, kamu laki-laki. Iya Ustaz. Ya. Jadi ilahaka Tuhanmu. Iya. Wa ilaha. Betul. Dan ilahaka itu dua kata Ustaz. Betul. Iya Ustaz. Betul. Wa ilaha. Betul. Dua kata dan Tuhannya. Dan Tuhan. Ya. Nggak pakai nya. Jadi maaf saya potong. Ilaha atau ilahu atau ilahi itu artinya Tuhan. Contohnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Jadi haknya ini memang mirip seperti dia laki-laki nih ya. Seperti dia, padahal seperti domir, padahal bukan nih. Nah, maka coba Ibu lihat sebelumnya nih. Ilahaka. Ada hanya kan tuh. Ilahaka. Kalau K-nya hilang, tulisannya sama dengan ini. Ilah. Iya. Jadi ilah artinya Tuhan. La ilaha misalnya tidak ada Tuhan. Jadi di sini dan Tuhan. Dan Tuhan. Ya. Abaika dua kata. Dan Tuhan. Aba itu ayah ya Ustadz. Aba. Betul, jamak dari abun, betul? Iya. Tapi ini di sini maknanya nenek moyang ya Ustaz. Jadi orang. Iya. Jadi maaf sepotong. Aba jamak dari abun. Abun itu artinya bapak. Nah, bapak-bapak kamu itu sama dengan nenek moyang kamu, gitu ya? Iya. Ibrahim seperti ini kaitannya sama dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Tuhannya Ismail, begitu ya Ustaz? Betul. Wa Ishaq, ilaha, kalau dipenggal gini, dan Tuhan yang Maha Esa, wahidah. Iya, Masya Allah. Syukran Ibu Herlin.
Ya, jadi Al-afu. ilah, iya, ilah di sini 3 kali disebut nih. Yang pertama ilahaka, ilaha Tuhan. Setelah itu di sebelahnya tuh wa ilaha, Tuhan lagi tuh, dan Tuhan. Nah di ujung lagi tuh ilaha, Tuhan lagi tuh. Nah cuma memang bentuk ujungnya aja yang berbeda. Kalau yang ini ilahaka, setelahnya ilaha, yang paling ujung ilahan. Tapi sama Tuhan juga gitu ya. Nah, saya mengingatkan kembali kita punya kata ilah, kita punya kata rob, ya. Rob itu berkaitan dengan ciptaan, maksudnya Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi rizki, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan dan seterusnya. Sedangkan ilah, Tuhan yang berhak disembah. Baik, syukron Ibu Herlin. Selanjutnya baris ke-14. Mangga. Iya, saya Ustaz. Mangga Ibu Efni. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidan yang satu. Betul, yang satu boleh, yang esa juga boleh, betul Ibu. Dari ilahan ya, dari ilaha wahidan. Wa nahnu dan kami Bagus. lahu kepadanya Betul. muslimun orang-orang yang berserah diri. Hebat. Tilka itulah Betul. ummatun qad qalat, sungguh umat qalat yang telah lalu. Bagus. Khalat telah lalu, telah berlalu, telah lewat. Betul Ibu. Ya sama aja. Laha ma baginya. Betul, laha baginya. Ma Ma apa yang bagus. kasabat yang telah diusahakan. Masya Allah. Ahsanti. Kasabat ia usahakan. Betul ya. Jadi kalau digabung laha ma kasabat, baginya, maksudnya bagi umat itu ya apa yang ia usahakan. Iya, syukran Ibu Efni, ahsanti. Hebat Bu Efni. 15. Terakhir siapa tuh? Bu Irma ya? Ada Bu Irma? Bu Yayat, Bu Irma kemana? Belum bisa ya? Nggak ada kayaknya Ustaz. Oh, nggak ada ya. Baik. Siapa yang siap baris 15? Saya lanjut ya Ustaz. Ya, mangga Bu Efni. Habis sih Bu Efni. Bismillah. Walakum dan bagi kalian Iya. maka sabetum apa yang kalian usahakan. Betul. Wala dan tidak Mm-mm. diminta tanggung jawab. Tus aluna diminta tanggung jawab. Mm-mm. Itu domirnya, maaf. Coba lihat domirnya tak di awalnya, waw dan nun di akhirnya. Nah, berarti domirnya siapa tuh? Kamu. Lebih tepatnya tak di awal waw dan nun. Antum. Antum ya. Iya, jadi kalian. Jadi Kalian. iya betul. Kan ada dalam kurung tuh, ibu-ibu semua lihat, ada dalam kurung itu maksudnya adalah kita isi dengan domir. Tandanya tak di awal, waw dan nun di akhir. Jadi tus'aluna, kalian dimintai tanggung jawab. Amma tentang apa yang Betul? kanu mereka Iya, boleh. kerjakan, ya'lamuna yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ahsanti Ibu Efni. Syukran Ibu Efni. Ahsanti. Alhamdulillah kita 15 baris sudah kita lalui semua. Semua ibu juga sudah baca dengan bacaan terjemahan yang cukup baik ya. Saya kira ya alhamdulillah nih kelas ini termasuk kelas yang menurut saya agak cepat perkembangannya. Ya, mudah-mudahan terus istiqomah gitu ya dengan apa namanya capaian-capaian yang sudah bagus. Baik, sebelum kita mulai ibu-ibu, kira-kira kita sudah 22 kita lanjutkan sebelum kita lanjutkan kembali. Sudah pertemuan ke-22 kira-kira belajar bahasa ini ada apa sih namanya manfaatnya nggak? Misalnya ketika tahsin, ketika baca, ketika menghafal barangkali ada yang menghafal begitu.
Membantu nggak gitu? Membantu banget Ustadz, apalagi saya baru ini belajar bahasa Arab. Jadi kalau ngapalin misalnya ada ayat yang agak susah, jadi saya penggal-penggal Ustadz, terus saya lihat terjemahannya, jadi biar diinget-inget lagi gitu, jadi Masya lebih Allah. mempermudah Ustadz. Syukran Alhamdulillah. khairan kasih. Ya maksudnya ya kita harapannya sih begitu ya, membantu ibu-ibu dalam memahami, walaupun ya pasti masih ada 1, 2, 3 kata yang belum tahu, 4, 5, 6 gitu kan, 7, 8, 9 gitu kan. Iya, Ustadz. Pasti kan begitu kan, ada ayat-ayat yang nggak tahu kata-katanya gitu kan. Minimal yang sudah kita lalui, dan kata-kata di depan di juz berapapun itu yang katanya sama. Kan di juz sana tuh nanti ada min lagi tuh. Ada as-sami, ada al-alim, sama, ada umat, ada muslimah, ada wa, ada lagi tuh di sana, ada al-kitab, ada al-hikmah, ada ala, dan seterusnya. Jadi harapan besarnya sih memang dengan belajar ini terbantukan gitu, yang menghafal terbantukan menghafal, yang membaca terbantukan untuk memahami gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, tapi insya Allah bermanfaat ya. Sangat Ustaz. Sangat luar biasa Ustadz. Jadi kalau dari segi ilmu tahsin ya, ketika kita belajar teori itu kan untuk mengenal untuk belajar bahasa Arab secara mendalam mungkin belum ya. Tapi minimal kita itu bisa memisahkan mana yang satu kata, mana yang dua kata gitu. Ya minimal kan dari dua kata itu. Ini katanya terpisah gitu, atau ternyata ada dua kata dalam satu bacaan itu, ternyata ini ada dua kata. Nah minimal kita bisa membedakan itu, dan itu berpengaruh sekali ke pembelajaran tahsin terutama di teori ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya senang dengarnya. Ya bermanfaat gitu. Baik, ini kan udah mau selesai nih. Kalau mau lanjut lagi, saya siap mengajar dan siap mengatur seperti kemarin. Ya Allah, alhamdulillah, pengen banget Ustadz, lanjut lagi Ustadz. Ya, nanti disepakati saja dengan Ibu Ketua di grup gitu, mau bagaimana gitu ya. Ini kan tinggal 22, 23, 24 tuh, sudah dua pertemuan lagi. Mana Ustadz masih 15 gitu atau gimana? Idealnya memang 15 ya, idealnya. Maksud 15 nih, ya karena apa namanya, biar kebagian semua baca. Karena kan intinya dibaca itu, intinya dia nyoba baca, kalau salah dibetulin, yang penting paksain aja. Karena kalau nggak nyoba baca, ya tidak terlatih gitu. 15 ya. Kalaupun kemudian kelas kita berkurang, kalau ibu pengen nambah misalnya berkurang 5 atau berkurang 3, ya kalau bisa sih 3-nya diisi oleh yang lain yang mau. Jadi kan juz 2 ya Ustadz ya. Berarti kalau misalkan itu slot-slot yang kosong kan sayang gitu kan. Iya. Kita nggak bisa ngambil lagi peserta dari nol gitu. Iya. Tapi ditawarkan saja, barangkali mau apa sih namanya, mau mengejar atau mau apa sih namanya, karena kadang gini, ada yang pernah belajar bahasa Arab gitu, nah itu insya Allah nggak ada masalah tuh, dia nanti akan ngikut aja tuh, nggak mesti hebat-hebat banget, yang penting ya pernah gitu ya. Ditawarkan saja, misalkan kurang 3, kurang 2 gitu, ditawarkan saja yang mau. Dan ini apa namanya, kita online terus kan Ustaz apa gimana? Bebas, saya ikut saja, ikut kesepakatan. Jadi kalau yang izin-izin itu seperti Bu Rahma, Bu Dewi, Ummu Saka itu karena memang sudah mengajar kondisinya, jadi pagi itu memang kita gitu. Ada kemungkinan diganti atau bagaimana, nanti ditanyakan ke beliaunya. Oh iya. Ya, saya ikut saja gimana pengaturannya oleh Bu Ketua. Termasuk kalau waktunya pengen ganti ya mudah-mudahan bisa gitu sayanya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sama ikut jadwal Ustaz aja, Ustaz. Biar sama Ustaz. Iya. Oke deh. Baik ya, nanti silakan dirembukan saja di grup. Ada pertanyaan lagi, silakan yang mau bertanya. Ustadz Afwan, ini pertanyaan seperti ini Ustadz. Kan Rasul itu banyak, Nabi dan Rasul itu banyak diturunkan di
seperti di Arab ya Ustadz ya, kayak di Mekah, terus lalu di Palestina, lalu di mana lagi sekitar situ ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya adalah misalnya kita tinggal di Indonesia. Nah, terus para nabi sebelum Nabi Muhammad ada gitu ya, itu Islam misalnya belum sampai ke Indonesia. Mereka kan masih yang menyembah animisme, dinamisme. Itu bagaimana Ustadz? Bagaimana apanya? Yang ditanya apanya? Nanti di akhiratnya bagaimana Ustadz? Mereka misalnya belum mengenal Islam. Ya. Itu nanti dia surgawi atau bukan Ustadz. Sementara misalnya ajaran Islam itu misalnya ajaran Nabi Musa, Nabi Isa misal belum sampai ke Indonesia, itu bagaimana? Baik. Ketika di Terima kasih, hadapan Bu. Allah. Iya, Ya. terima kasih ya Ustadz. Sama-sama. Kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab suatu kaum kecuali kami telah mengutus kepada mereka rasul atau utusan. Utusan itu bisa seorang nabi, bisa seorang rasul. Yang penting dikirim utusan, gitu ya. Dan ternyata penjelasan tafsir para ulama kita, semua wilayah di dunia ini telah dikirim seorang rasul kepada mereka. Nah, tapi yang diceritakan di dalam Al-Quran berjumlah 25 saja yang diceritakan. Sedangkan yang diceritakan itu banyak sekali. Karena itu Allah katakan, man lam naqsus alaik. Wahai Muhammad, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi Rasul Nabi Muhammad maksudnya, Nabi Muhammad juga nggak tahu tuh kisah atau di mana saja rasul-rasul itu diturunkan, kepada siapa saja. Yang Rasulullah tahu hanya yang diwahyukan. Yang diwahyukan cuma 25. Sedangkan yang tidak diwahyukan jumlahnya banyak. Dan bukan kepada orang Arab saja. Sebenarnya Bu, Palestina itu kan bukan Arab. Ya, yang disebut dengan Arab asli itu hanya wilayah Hijaz. Palestina bukan Arab, Mesir bukan Arab. Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu kan orang Irak. Dulu namanya Babilonia. Ya, anak-anaknya itu kebanyakan bukan orang Arab. Nanti orang Arab itu baru Ismail saja. Nah, Ismail ke bawah nggak ada nabi, barulah Nabi Muhammad itu Arab tuh. Tapi dari sisi Ishak itu bukan orang Arab itu, orang apa itu namanya Bani Israel ya. Nah, jadi poinnya adalah semua wilayah itu sudah dikirim seorang Rasul kepada mereka. Cuma masalahnya tidak diceritakan, karena kalau diceritakan semua terlalu banyak gitu ya. Ya, yang diambil contohnya adalah 25 Rasul itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi itu, jumlah Nabi itu 124.000. Bisa jadi di Indonesia itu ada Nabi, bisa jadi. Ya, bisa jadi di Cilebut itu mungkin ada Nabi. Dulunya gitu maksud saya, dulunya. Cuma tidak diceritakan oleh Allah. Bisa jadi di Jawa ada dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun tidak ada murid-murid Nabi-Nabi ini yang menyebarkan dakwah tuh ke wilayah-wilayah yang lain. Maka selama mereka sampai dakwah Islam kepada mereka, kemudian mereka tidak beriman, maka mereka termasuk mati dalam keadaan jahiliyah. Termasuk yang Ibu sebut tadi tuh, misalkan orang Indonesia yang dulunya masih masa-masa Buddha, Hindu gitu, Islam belum datang, bukan berarti belum datang, bisa jadi sudah datang tapi mereka menolak itu. Ya, poinnya adalah dakwah Islam sampai, kemudian mereka menolak, maka tidak ada mereka harusnya berhak untuk menerima Islam itu, tapi kemudian menolak, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, afwan. Baik, sama-sama Ibu. Kita lanjut ya, ke sebelah kiri kita tuh ada Asmaul Husna tuh sedikit. Saya sebut domirnya, saya sebut katanya. Ibu semua sebut artinya ya, bareng-bareng saja. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sami'. Apa tuh? Maha mendengar. Iya betul, Maha mendengar. Al-Khabir. Maha mengetahui. Maha mengetahui. Oke, kalau bawahnya Al-Alim. Maha mengetahui. Bedanya dengan Kalau Al-Khabir? Al-Khabir itu mengetahui sampai ke dalam hati.
sampai ke dalam-dalamnya gitu. Kalau al-alim Betul. yang secara fisik yang kelihatan aja Bagus. gitu. Iya. Jadi al-khabir mengetahui dengan detail, dengan teliti. Sedangkan al-alim mengetahui secara umum. Tadi bagus Bu, siapa tadi itu? Bu Parti ya? Ya, ahsanti Bu. Jadi al-khabir itu mengetahui dengan detail, sedangkan al-alim mengetahui dengan umum. Ya, jadi Allah itu maha alim, mengetahui kejadian-kejadian secara umum, tapi juga Allah maha khabir, mengetahui detail-detailnya. Kapan si fulan meninggal, kapan dilahirkan, kapan si fulan dapat nikmat, musibahnya apa saja, sakitnya berapa lama, detail-detailnya tahu tuh Allah. Dan itu terjadi semua orang, bahkan semua makhluk hidup yang pernah hidup di alam raya ini. Sampai cacing-cacing di dalam tanah itu Allah yang ngurus, khabir. Bagaimana mereka berkembang biak, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana itu khabir. Allah yang menetapkan itu, Allah yang maha mengetahui. Ya mirip-mirip seperti inilah dokter gigi. Dokter gigi itu khabir dalam pergigian. Pergigian ya. Khabir dalam pergigian. Tapi kalau dokter umum alim tuh. Mungkin kita datang ke dokter umum dia tahu pergigian, cuma nggak sedetail si dokter gigi tadi tuh. Oke. Baik. At-tawwabu. Penerima taubat. Penerima taubat, hebat, ahsanti. Ya, al-afu. Al-afu, Allahumma innaka afuwun karim. Iya betul. Maha pemaaf, hebat. Ya, bawahnya al-ghafur. Apa bedanya maha pemaaf dengan maha pengampun? Kalau maaf nggak usah diminta ya Ustadz. Kalau maaf nggak usah diminta, kalau ampun diminta. Ya bagus, usahanya sudah bagus itu. Dikit lagi. Dikit lagi Bu. Mainaka apun. Nah itu kenapa tuh? Kenapa pakai afu? Kalau madhab Hanabila itu berarti Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hanabila mengatakan al-afu lebih dahsyat, al-ghafur lebih dahsyat daripada al-afu. Al-ghafur itu maha pengampun. Pengampun dari apa? Pengampun dari dosa besar. Jadi Allah itu maha ghafur, maha pengampun dari apa? Dari dosa besar. Tapi kalau al-afu menurut mazhab Hanabila ini maha pemaaf. Pemaaf dari apa? Dari dosa-dosa kecil. Jadi kalau ada orang, naudzubillah, dia nendang kucing dengan nendang orang tuanya, itu dosanya beda tuh. Walaupun sama-sama nendang. Ya kan? Nah, dua-duanya bisa diampuni karena Allah Maha Afu, Allah juga Maha Ghafur. Asal ya bertaubat dengan kesungguhan taubat. Mohon ampun dengan kesungguhan permintaan. Gitu ya. Itu menurut Hanabilah, Bu. Tetapi menurut Syafi'iyah kebalikannya. Al-afu lebih dahsyat daripada al-ghafur. Ini menurut Syafi'iyah ya. Kalau tadi menurut Hanabilah. Ini menurut Syafi'iyah nih. Kalau Syafi'iyah kebalikannya. Al-afu lebih dahsyat daripada al-ghafur. Bagaimana tuh? Kalau al-afu, Allah memaafkan dengan cara dosa itu dihapus sampai hilang tanpa bekas. Sekali lagi, al-afu, Allah membersihkan atau mengampuni atau memaafkan dosa kita dihapus sampai bersih. Nggak tersisa. Tapi kalau al-ghafur, Allah maha pengampun itu dosa kita, kalau kita sudah minta maaf, kalau kita sudah minta ampun, kita bertobat, itu ditutup. Dosa itu hilang tuh. Dosa itu terhapus, tapi nggak hilang semuanya. Oke? Jadi kalau afu itu bersih dosanya, kalau ghafur diampuni, ya dibersihkan, tapi kalau afu tidak tersisa, kalau ghafur masih tersisa dikit. Kayak kita ngapus tuh, kalau nyatet terus ngapus dihapus masih ada ya titik-titik dikit. Nah itu ghafur. Maka dalilnya apa Syafi'iyah? Dalilnya adalah Rasul kalau bulan Ramadan di 10 hari terakhir doanya Allahumma innaka afu. Ya Allah sesungguhnya Engkau maha pemaaf.
Allahumma innaka afu. Tuh, redaksinya afu. Berarti yang diminta adalah dihapus dosa-dosanya sampai bersih tanpa sisa. Oke, itu afu dan ghafur. Mudah-mudahan bisa ditangkap penjelasan tadi. Oke, sudah ya. Yuk, Ar-Rahman. Maha penyayang. Maha penyayang. Ar-Rahim. Maha pengasih. Bedanya apa tuh? Kalau Penyayang dan pengasih. kalau Silakan. Ngasih. Belum tentu kalau dikasih. Maha pengasih itu semua manusia dan ciptaan Allah semuanya dikasih. Kalau disayang hanya orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya, itu perbedaannya. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Kalau Ar-Rahman itu sifat Allah yang Allah berikan kepada semua. Ada orang kafir yang nggak pernah sujud aja dapat tuh rizki. Jadi ibu nggak usah bingung. Kenapa tuh ada orang kafir nggak pernah sujud sekalipun hidupnya enak-enak aja tuh kayaknya. Nggak usah bingung karena Allah Maha Rahman. Bisa jadi dia sebelum subuh sudah bangun kerja keras dia. Masa nggak Allah kasih? Gitu ya, Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, yaitu kasih sayang. Ahsanti, bagus Umi Irham. Mangga, Al-Hakim, apa tuh? Maha bijaksana. Hakim, maha bijaksana. Hakim, maha bijaksana. Aziz. Al-Qadir, kalau maaf ketinggalan. Al-Aziz, Al-Aziz maha perkasa. Iya, ketinggalan. Al-Aziz maha perkasa, Al-Hakim maha bijaksana. Al-Qadir, apa tuh? Maha, kita sering dapat tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa. Ya. Makanya Pak Kodir itu biasanya kalau nggak Pak RT, Pak RW itu. Ya. Kalau nggak lurah. Oke, Qadir maha kuasa ya. Nasir. Maha Penolong. penolong, bagus. Al-Wali. Maha apa tuh pemimpin? Wali, maha wali, maha pelindung. Al-Wali, maha pelindung. Maka wali-wali itu di dalam Al-Quran seringkali ditafsirkan pemimpin. Kenapa? Karena yang paling bertanggung jawab melindungi. Maka melindungi kota. Maka diserap oleh bahasa Indonesia tuh. Wali kota. Pemimpin kota. Wali. Oke, Al-Wakil. Al-Wakil, maha pemelihara. Al-Wakil, mewakili. Pemelihara aja deh gampangnya. Maha pemelihara. Al-Wasi'. Luas. Maha luas, bagus. Al-Basir. Melihat. Maha melihat, hebat. Al-Azim. Maha agung. Maha agung, betul. Azim. Al-Khaliq. Maha pencipta. Maha pencipta, betul. Betul. Al-Bari. Al-Bari'u, ya Al-Bari'u maha pembebas. Pembebas dari segala macam nih. Pembebas dari hutang, pembebas dari dosa, pembebas dari, pokoknya kita kalau pengen bebas dari jerat apapun datangnya ke Allah. Al-Ali. Maha mengetahui. Masya Allah. Maha Al-Ali. Maha Tinggi ya, betul. Maha tinggi, betul. Al-Ali. Al-Ali. Maha tinggi ya, Masya Allah. Ahsanti, ahsantun jami'an. Baik, itu Asmaul Husnanya ya. Istirahat dulu deh setengah menit. Sambil, wah sudah mau jam 12 ya. Nggak apa-apa deh. Istirahat setengah menit, sambil istirahat sebentar. Yang mau minum dulu boleh. Oh, udah mau jam 12. 15 menit lagi.
Baik, kita lanjutkan kembali Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada latihan tasrif. Ini waktu tinggal 15 menit. Saya kira nggak masalah ya Ibu-ibu. Saya yakin sudah sangat terbiasa atau mulai terbiasa dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari dengan perubahan 7 dhamir. Langsung saja kalau begitu ya. Dimulai dari siapa nih ya? Dari ketua kelas deh seperti biasa ya, Bu Upit. Nanti Bu Upit pilih saudarinya. Nomor 1 Bu Upit, mangga. Saya sebut domirnya, Bu Upit sebut perubahannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Huwa. Ini itu kazabu ya. Kadzabu ya. Apa? Huwa. Kazaba. Antum. Antum. Antum kazabtum. Anta. Kazabta. Ana. Ana. Kazabtu. Hiya. Kazabat. Nahnu. Kazabna. Masya Allah. Ahsanti. Syukran. Fi'il madhi, saya ingatkan perubahannya di akhir. Kadzaba, kadzaba itu artinya berdusta. Berbohong, berdusta. Berarti kalau di sini hum kadzabu, mereka berdusta. Upit pilih saudarinya punten. Ini mangga, Bu. Siapa? Bu Upit punten. Bu Efni. Oh, Bu Efni, ya. Mangga Bu Efni baris kedua. Anzaru, ini artinya anzaru mereka memberi peringatan. Anzaru mereka memberi peringatan. Saya sebut domirnya, Bu Efni silahkan perubahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa. Anzaro. Bagus. Hiya. Anzarat. Hum. Anzaru. Anta. Anzarta. Hum. Antum, maaf. Antum. Anzartum. Ana. Anzartu. Nahnu. Anzarna. Anta. Satu lagi. Anzarta. Bagus. Satu lagi terakhir. Hiya. Anzarot. Ahsanti. Syukran Bu Efni. Pilih saudarinya Bu Efni. Umu Irham. Umu Irham nomor 3. Hamalu. Hum. Hum itu hamalu. Hamalu artinya mereka membawa. Hamalu. Ya, makanya sering disebut hamilul Quran. Yang membawa, yang selalu bersama dengan Al-Quran. Baik. Hamalu. Ya, saya sebut domirnya. Wahid iten talatha. Huwa. Hamala. Hiya. Hamaltu. Hiya. Hamaltu. Hiya. Eh, Tak sukun di ujungnya. hamalat. Cakep. Hum. Hamalu. Anta. Hamalta. Antum. Hamaltum. Ana. Hamalta. Ana. Hamaltu. Ya, nahnu. Hamalna. Terakhir hiya. Iya, bentar. Hamalat. Ana. Ana. Hamaltu. Anta. 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 Hamalta. Terakhir hiya. Iya, hamalat. Ahsanti. Syukran. Umi Irham pilih saudarinya. Bu Sukarti. Ibu Sukarti nomor 4. Azabu. Artinya mengazab, menyiksa. Azabu mereka menyiksa, mereka mengazab. Saya sebut domirnya Bu ya. Wahid itnan talatha. Huwa. Adzaba. Hiya. Adzabat. Hum. Adzabu. Anta. Adzabta. Zalnya tasydid. Azabta. Adzabta. Antum. Adzabtum. Ana. Adzabtu. Nahnu. Adzabna. Cukup. Bu Sukarti pilih saudarinya yang belum. Bu Yayat. Bu Yayat. Bu Yayat. Bu Yayat. Oke. Syukran. Hum. Allamu. Artinya mereka mengajarkan.
Saya sebut domirnya, Bu Yayet sebut perubahannya. Wahid itnan thalatha. Huwa. Amala. Lam dulu baru mim. Huwa. Alama. Ya. Lamnya tasydid. Huwa. Alama. Hiya. Alamat. Hum. Alamu. Anta. Alamat. Alamta. Antum. Alamtum. Lamnya tasydid. Antum. Alamtum. Ana. Alamtu. Nahnu. Alamna. 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 Masya Allah. Syukran Bu Yayet. Ahsanti. Bu Yayet pilih saudarinya. Ibu Lena. Ibu Lena. Tadi Ibu Lena sepertinya izin di chat kita. Bu Lena sudah bergabung? Umija. Miza ya. Baik. Umiza nomor 1 fi'il mudhari ya Mi. Di awalnya ada Anita. Yakzibun, hum yakzibun. Yuk 1 2 3. Ya, bismillah. Huwa. Huwa yakzibu. Hiya. Takzibu. Hum. Takzibuna. Hum. Oh, depannya ya. Yakzibuna. Bagus. Anta. Anta. Bentar. Oh, depannya tak juga. Takzibu. Bagus. Antum. Antum takzibuna. Ya ana. Ana depannya a. Akzibu. Nahnu. Nahnu nakzibu. Masya Allah. Ahsanti. Syukran. Umiza. Umiza Ya, pilih saudarinya yang belum. Ya. Yang belum siapa ya? Bu Upit udah ya. Upit udah. Bentar, Ustaz. Kalau udah semua, ada yang belum tuh. Bu Herlin ya? Ya, Bu Bu Herlin belum ya, STBA ya. Ya, Bu Herlin. Boleh, Bu Herlin, Ustaz. Baik. Bu Herlin ya? Bu Herlin masih di apa namanya? Di mute. Bu Herlin? Sepertinya sedang sama santri, Ustaz. Oh, baik. Yang lain kalau begitu, Umi Iza? Bel ya. Berarti double nggak apa-apa. Mama Fakih teh ibu siapa ya? Mama Fakih. Saya. Iya. Bu Yayet. Oh, Bu Yayet, Mama Fakih teh mangga Bu Yayet. Mangga Bu Yayet. Nomor 2 ya, yunziruna. Ya huwa. Yanziru. Ya-nya dhammah, yunziru. Yun, oh. Nah, ya. 1 2 3 huwa. Yunziru. Bagus. Hiya. Yunziru. Hum. Yunziruna. Anta. Tunziru. Antum. Tunziruna. Ana. Unziru. Nahnu. Nunziru. Cakep. Ahsanti. Syukran. Bu Yayat pilih saudarinya. Gak apa-apa, sudah double-double ini. Bu Sukarti. Bu Sukarti nomor 3 ya. Baik. Nomor 3 Bu Sukarti, saya sebut domirnya. Wahid itnan thalatha. Huwa. Yahmilu. Hiya. Tahmilu. Hum. Yahmiluna. Anta. Tahmilu. Antum. Tahmiluna. Ana. Ahmilu. Nahnu. Nahmilu. Masya Allah. Syukran. Bu Sukarti. Pilih saudarinya, Ibu. Bu Upit. Ustaz. Bu Upit ya. Nomor 4. Yu'adzibuna. Wahid itnan thalatha. Huwa. Tu'adzibu. Hiya. Ya tu'adzibu. Hum. Tu'adzibuna. Anta. Tu'adzibu. Antum. Tu'adzibuna. Ana. Tu'adzibu. Nahnu. Nu'adzibu. Ahsanti. Pilih saudarinya, Ibu. Terakhir. Oh, Bu Tati belum ya? Bu ya Umiram ya. Umirham masih ya. Ya. Yu'allimuna. Saya sebut domirnya. Wahid itnan thalatha. Huwa. Yu'alimu. Hiya. Tu'alimu. Bagus. Tu'alimu. Ya. Iya. Hum.
tu'allimu. Hum. Hum. Yu'allimuna. Bagus. Anta. Tu'allimu. Antum. Tu'allimuna. Bagus. Ana. Tu'allimu. Bagus. Nahnu. Na'limu. Nu. Nu'allimu. Bagus. Masya Allah. Ahsanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Di saya baru azan tuh. Ya, ini sisanya silahkan dilihat-lihat saja secara mandiri. Kalau ada kata-kata yang tidak tahu nanti pekan depan boleh ditanyakan ya. Karena sudah azan. Nggak apa-apa, insya Allah targetnya tetap tercapai. Yang penting Ibu terbiasa memenggal kata, kemudian latihan tasrifnya tetap terpenuhi. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ada. Di situ sudah azan belum Bu di Bogor? Udah ya? Belum. Ustaz Dajan. Oh iya, baru. Iya, oke, makasih kalau gitu Ibu atur nuhun, kita akhiri, mudah-mudahan sehat semua. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Makasih Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyak izin.